Presiden Amerika Serikat Donald Trump sinis dengan blok ekonomi BRICS yang baru mengadakan konferensi tingkat tinggi pada Senin 7 Juli 2025. Trump mengancam akan mengganjar negara-negara BRICS yang mendukung gagasan anti-Amerika dengan menaikkan tarif sebesar 10%. BRICS pun merespon dan dengan tegas mengatakan bahwa blok mereka tidak anti-Amerika dan fokus pada kerjasama antara pasar dan negara-negara berkembang. China, Rusia, dan Afrika Selatan menjadi 3 negara diantaranya yang telah buka suara. Jika memang BRICS tidak anti-Amerika, mengapa Trump begitu sinis? Simak jawabannya dalam video berikut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam negara-negara anggota BRICS dengan mempersiapkan tambahan tarif impor sebesar 10%. Ancaman itu disampaikan Trump lewat unggahan di media sosial pribadinya pada Minggu 6 Juli 2025. Trump berniat mengenakan tarif tambahan tersebut ke negara anggota BRICS tanpa terkecuali. Ancaman itu disampaikan Trump membalas pernyataan bersama negara BRICS yang mengecam tarif impor dalam KTT di Brasil pada hari yang sama. Pada hari pertama KTT BRICS yang digelar pada Minggu 6 Juli 2025, mereka telah membuat pernyataan bersama dengan total ada 126 poin dalam 31 halaman. Pada poin nomor 13, para pemimpin negara anggota BRICS menyuarakan kekhawatiran terhadap tarif impor global yang dinilai merugikan ekonomi dunia. Meski tidak menyebutkan nama Amerika Serikat atau Presiden Donald Trump secara langsung, pernyataan itu dibaca sebagai kecaman implisit ke negeri Paman Sam. BRICS mengecam kebijakan tarif unilateral dan tindakan non-tarif lain yang dianggap ilegal serta sewenang-wenang yang beresiko mengurangi perdagangan global dan menghambat pembangunan ekonomi. Ekonomi global disebut tengah mengalami gejolak akibat kebijakan perdagangan Trump, yakni tarif resiprokal. Perang dagang yang tak kunjung reda itu membuat BRICS menyuarakan keprihatinan yang mendalam. Trump sebelumnya telah memberikan ultimatum agar negara-negara mitra segera menyelesaikan perjanjian perdagangan baru. Negara-negara yang gagal mencapai kesepakatan perdagangan akan mendapatkan sanksi kenaikan tarif lagi. Hal itu jelas dinilai sebagai ancaman bagi blok tersebut. Jawabannya bisa kita tarik ke tahun 2024. KTT BRICS di Kazan, Rusia pada tahun 2024 lalu menunjukkan ambisi blok untuk meninggalkan dolar Amerika Serikat. Dalam deklarasinya, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral diminta untuk terus mempertimbangkan penerbitan mata uang lokal, perangkat pembayaran, dan cara pembayarannya. Selama ini Rusia menuding AS menggunakan dolar sebagai senjata. Sejumlah individu dan badan usaha Rusia serta berbagai negara lain dilarang mengakses sistem clearing dolar AS yakni SWIFT. Sistem ini merupakan kanal untuk mengirim uang lintas bank dan lintas negara yang dikendalikan oleh Washington dan sekutunya. Dengan begitu, AS bisa mengatur siapa negara yang tak bisa bertransaksi dalam dolar AS. Larangan penggunaan dolar juga jadi sanksi andalan Amerika ke negara lain. Alasannya, banyak negara mendukung gagasan membentukkan sistem pengolah transaksi selain SWIFT dan tidak lagi menggunakan dolar AS. Ambisi menciptakan sistem bayaran baru untuk menantang dominasi dolar menjadi nyala api utama BRICS sejak awal terbentuk pada tahun 2009. Selama ini dolar AS mendominasi perdagangan antar negara. Namun catatan dari The Economist menyebut akumulasi dolar AS sebagai cadangan devisa berbagai negara terus merosot. Negara-negara anggota BRICS buka suara terkait ancaman tarif tambahan sebesar 10% dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. China menegaskan BRICS bukan aliansi anti-Amerika dan tidak mencari konfrontasi geopolitik. Hal itu ditegaskan juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning pada Senin 7 Juli 2025. Ia menjelaskan BRICS mengedepankan keterbukaan, inklusivitas, dan kerjasama saling menguntungkan tanpa menargetkan negara tertentu.
金砖机制是新兴市场和发展中国家合作的重要平台，倡导开放包容、合作共赢，不搞阵营对抗，不针对任何国家。关于加征关税，中方已经多次阐明了立场：贸易战、关税战没有赢家，保护主义没有出路。Afrika Selatan turut menolak tuduhan Trump yang menyebut negaranya sebagai musuh Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Perdagangan Afrika Selatan, Kamil Ali, menyebut proses negosiasi perdagangan masih berlangsung sejak Mei setelah pertemuan antara Presiden Cyril Ramaphosa dan Trump di Gedung Putih. Afrika Selatan disebutnya telah berupaya merundingkan perjanjian dagang dengan pemerintah Trump sejak Mei 2025. Saat itu Trump menjamu Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa saat berunding di Gedung Putih. Ali mengaku negaranya masih menunggu komunikasi formal dari AS terkait perjanjian dagang mereka. Sementara Kremlin menyatakan kerjasama dalam BRICS tidak pernah ditujukan untuk memusuhi negara manapun. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan BRICS adalah asosiasi yang berbasis kolektivitas dan bukan konfrontasi. Menurutnya BRICS dibentuk berdasarkan kepentingan bersama dan pandangan dunia sejalan dengan negara-negara anggotanya. Dalam dunia yang kian multipolar, suara-suara dari BRICS menggema di luar bayang-bayang dominasi dolar Amerika. Namun alih-alih mendengar, Presiden Trump merespon dengan tarif dan tuduhan. Ancaman 10% itu bukan sekadar kebijakan dagang, tapi cermin dari kegelisahan atas tatanan yang mulai bergeser. BRICS bersikeras, mereka bukan anti-Amerika, hanya ingin tatanan yang lebih setara. Tapi di mata Washington, setiap upaya mengurangi ketergantungan pada dolar dianggap sebagai pembangkangan. Ketika dialog berubah jadi tekanan, siapa sebenarnya yang takut kehilangan pengaruh di meja global? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.